Guys, di RP232 telah merilis renungan baru yang berjudul Toxic Relationship. Kalian bisa langsung baca di aplikasi Bible U Version. Tinggal search, lalu kalian tinggal mulai deh. Selain renungan-renungan yang ada, kalian juga akan diberikan ayat-ayat firman Tuhan. Kalau udah selesai, jangan lupa kasih bintang 5-nya ya. God bless.
mari saudara tetap dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu kami punya Allah yang besar Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang dahsyat. Nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih-Mu atas setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau Bapak. Pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi para pemimpin kami di gereja ini Tuhan. Kami memberkati Tuhan gembala pembina kami beserta dengan keempat wakilnya Bapa. Kami memberkati Bapak Pendeta Insinyur Riko Nyoto Raharjo Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau yang tutup bungkus hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Berapapun yang hamba-Mu lakukan boleh Tuhan jadikan berhasil. Semua aspek kehidupannya boleh ada di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami juga mengangkat tangan kami bagi gembala rayon kami Tuhan. Bapak Pendeta Yongki Tuhan, kami percaya beserta dengan kedua wakilnya Tuhan, ada keunitian Bapa, ada anugerah daripada surgawi turun atas hamba-Mu Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu Tuhan dalam segala aspek kehidupannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberikan kesehatan yang sempurna atas hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi gembala kami di tempat ini Bapa, Bapak Pendeta Muhammad Riza Solihin Tuhan. Terima kasih untuk gembala yang luar biasa yang boleh Tuhan berikan atas gereja ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Saat ini kami lepaskan berkat atas hamba-Mu Tuhan. Kami percaya ada kesehatan yang sempurna, ada perlindungan yang sempurna yang Tuhan berikan atas hamba-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Setiap langkahnya ada di dalam lindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau yang terus jadikan hamba-Mu ini naik Tuhan dalam apapun yang hamba-Mu lakukan Tuhan. Terutama dalam pelayanannya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa bersatu hati bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Saat ini Tuhan kami lepaskan berkat atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami memberkati bangsa kami Tuhan. Dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote Tuhan. Kami memberkati pemerintahan bangsa kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kami percaya ada roh yang takut akan Tuhan atas setiap pemimpin kami di bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan memulihkan bangsa ini dari segala macam hal yang ada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan menyembuhkan, memulihkan bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan akan banyak orang-orang yang berbalik kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami memberkati jemaat-Mu Tuhan yang sedang beribadah saat ini Tuhan. Kami percaya ada berkat Tuhan mengalir atas setiap kami. Sebab kami tahu Tuhan, saat kami mau datang, saat kami mau berikan seluruh hati kami, maka Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya mujizat Tuhan ada bersama-sama dengan kami saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru sepanjang hari ini Tuhan, sepanjang ibadah ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Engkau jemaat Tuhan yang siap untuk menyembah Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita terus dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita mau terus sembah Dia. Ora labaya shikara labaya, boyara labaya shandara labo, boyara labaya shane. Haleluya. Ini hati kami Tuhan Yesus. Kami yang rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord Jesus. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama katakan saudara. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab
bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Haleluya. Katakan, kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Yes Lord. Sebab Allah
tata sucinya Yes Lord bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Exalt thee, I exalt thee, yes, I exalt thee, oh Lord. Dia ada bersamamu, saudara. Katakan, I exalt thee. Yes, Lord. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. I exalt thee. Come on, church. I exalt thee. Oh, I exalt thee. Oh, I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Katakan kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, kau ku berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Shalom Diapis, sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan, sudah memuliakan nama-Mu Tuhan. Setelah lagi Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari sharing firman-Mu Tuhan. Berikan kami roh yang mau dengar-dengaran Tuhan, biar setiap sharing yang aku sampaikan ini berasal dari hati-Mu saja Tuhan. Berikan aku roh hikmat Tuhan untuk menyampaikan sharing-Mu Tuhan, biar sharing ini bisa sampai, bahkan kami semua yang mendengarkan sharing bisa merema dan bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom DRPs, sebelumnya perkenalkan nama aku Greti Claudia, aku biasa dipanggil Greti. Aku adalah salah satu volunteer di DRP 232. Di sini aku akan membawakan sharing mengenai percaya proses. Aku akan mengambil cerita dari salah satu kisah tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Sebelumnya di sini pasti tidak asing dengan kisah cerita Yusuf ini. Yusuf adalah seorang anak yang lahir pada masa tuanya Yakub. Yusuf ini sangat dikasihi oleh ayahnya dibandingkan saudara-saudaranya. Karena Yusuf ini adalah salah satu anak yang lahir pada masa tuanya. Suatu ketika Yusuf mendapatkan mimpi kalau saudara-saudaranya, bahkan keluarganya akan sujud menyembah Yusuf. Hal ini membuat saudara-saudaranya membenci Yusuf, bahkan semakin tidak suka dengan Yusuf ini. Keesokan harinya, ketika saudara-saudara Yusuf sedang menggembalakan domba di Sikem, jadi saudara-saudara Yusuf ini sudah biasa untuk menggembalakan domba-domba. Ketika Yusuf ada di rumah, ayahnya ini meminta Yusuf untuk menyamperi saudara-saudaranya. Sebelum Yusuf sampai, saudara-saudaranya ini mempunyai niat untuk membunuh Yusuf. Tetapi salah satu kakaknya yang bernama Ruben memperingati agar kita jangan membunuh Yusuf. Lalu akhirnya Yusuf sampai tiba di situ dan akhirnya saudara-saudaranya langsung mendatangi Yusuf dan menanggalkan jubahnya. Bahkan Yusuf dilemparkan ke dalam sumur yang tidak ada airnya. Setelah itu, salah satu saudaranya yang bernama Yehuda mempunyai ide kalau Yusuf tidak hanya dibuang ke sumur, tetapi juga dijual kepada orang Mesir. Lalu dijualnya Yusuf kepada orang Mesir. Ayatnya ada di Kejadian 37 ayat 36. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja. Yusuf dijual ke Mesir untuk dijadikan budak oleh mereka. Ketika Yusuf menjadi budak pun, dia selalu mengerjakan pekerjaan itu dengan segenap hati. Dia selalu taat sama Tuhan. Dia selalu mengerjakan setiap tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Suatu ketika, Yusuf dicobai. Ketika berada di istana Potifar, dia bertemu dengan istri Potifar. Istri Potifar ini menggoda Yusuf, mengajak Yusuf untuk tidur dengannya. Tetapi Yusuf karena dia saking taat sama Tuhan, dia sama sekali tidak mau. Dan dia menolak dengan keras. Bahkan dia kabur dan menanggalkan jubahnya. Jubahnya itu ada di tangannya Potifar. Bajunya Yusuf ini ada di tangannya Potifar, tangannya istrinya Potifar. Istri Potifar ini akhirnya memfitnah Yusuf dan akhirnya membuat Yusuf ini dipenjara. Ketika Yusuf dipenjara, Tuhan pun tetap menyertai Yusuf. Bahkan Yusuf ini dipercayakan oleh kepala penjaranya untuk semua tahanannya. Kepala penjara ini mempercayakan semua tugas-tugasnya kepada Yusuf. Pada suatu hari, lalu ada juru minuman juga yang dia bingung akan mimpinya. Dan Yusuf pun juga membantu untuk mengartikannya. Di mana juru minuman ini mempunyai mimpi yang baik, sedangkan juru roti itu mempunyai mimpi yang buruk. Akhirnya kejadian pula lah mimpi mereka. Yusuf pun memberi pesan kepada juru minuman ketika dia diangkat di istana, ingatlah akan Yusuf. Pada suatu hari, Firaun bermimpi, tetapi dia sama sekali tidak mengerti akan mimpinya. Bahkan dia sudah bertanya kepada sekeliling orang-orang yang dia percayai, tetapi sama sekali tidak ada orang yang dapat mengartikan mimpinya tersebut. Dan akhirnya juru minuman ini ingat akan Yusuf dan dia memberi saran kepada Firaun untuk
memanggil Yusuf karena dia bisa mengartikan mimpi. Lalu Yusuf akhirnya dikeluarkan dari penjara dan dia diminta untuk membantu mengartikan mimpi si Firaun ini. Akhirnya Yusuf mengartikan mimpinya tersebut di mana di Mesir akan ada 7 tahun masa kemakmuran dan 7 tahun masa kelaparan. Selain mengartikan mimpi, Yusuf pun juga memberi saran kepada Firaun untuk mengutus salah satu orang untuk mengumpulkan hasil-hasil bumi. Supaya ketika terjadi kelaparan, tidak ada yang mati tetapi bisa bertahan hidup dari tiap kebutuhan sehari-hari. Yang mau aku tekankan dari cerita Yusuf ini, Yusuf mengalami proses, yaitu dia dibenci oleh saudaranya, bahkan dia dibuang oleh saudara-saudaranya dan dijadikan budak di Mesir. Ketika dia jadi budak di Mesir, dia pun mengalami proses. Dia difitnah oleh Potifar, tetapi Yusuf tetap taat sama Tuhan dan akhirnya itu yang membuat dia akhirnya diangkat oleh Tuhan dan akhirnya dia dipercayakan untuk menjadi penguasa atas Mesir. Di sini aku mau kasih 3 poin ketika kita menghadapi proses. Yang pertama, berpikir positif. Percayalah apapun yang kita alami, itu semuanya sudah dalam rencana Tuhan. Ayatnya itu di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Percayalah apapun yang kita sedang alami sekarang, itu sudah dalam rencana Tuhan. Percayalah rencana Tuhan itu tidak pernah gagal atas kita. Dia selalu tepat waktu ketika membuat rencana bagi manusia. Terus yang kedua itu tindakan yang fokus sama Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan fokus untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayatnya ada di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita melakukan suatu pekerjaan atau tugas atau apapun itu, kita lakukan itu dengan segenap hati. Ketika kita dipercayakan pelayanan, lakukan itu dengan segenap hati. Ketika dikasih tugas oleh guru atau dosen, lakukanlah itu dengan segenap hati. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu dengan segenap hati untuk Tuhan. Kita lakukan itu bukan untuk manusia, jangan sampai kita melakukan itu hanya untuk sekedar dipuji oleh manusia, tapi kita lakukan semuanya itu hanya untuk Tuhan aja. Yang ketiga, pembentukan karakter. Proses adalah pembentukan karakter, supaya karakter kita semakin dimurnikan di dalam Tuhan. Ayatnya di Roma 8, ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Percayalah, setiap proses yang kita alami, itu adalah pembentukan karakter. Supaya karakter kita semakin lama, semakin diperbarui, terus-menerus. Dan itu menjadi, kita pun berjuang untuk semakin serupa dengan Kristus. Sedikit sharing dari aku tentang proses ini. Pastinya aku pernah mengalami proses. Aku mau menceritakan salah satu cerita aku ketika
ketika aku lulus kuliah, pastinya pengen dong bisa dapat kerja. Jadi sebelum aku masuk di suatu perusahaan, aku ngalamin proses di mana aku lamar berkali-kali. Terus pas awal-awal aku ngerasa kok belum dipanggil-panggil, kira-kira apa nih yang salah sama aku. Terus akhirnya aku di situ mengikuti kelas-kelas online yang untuk menunjang karir. Jadi aku ikuti kelas-kelas online tersebut dan aku jadi tahu hal apa saja yang harus aku tingkatkan, yang harus aku perbaiki supaya aku bisa segera mendapatkan pekerjaan saat itu. Lalu salah satu kata-kata yang masih aku ingat sampai sekarang, kata-katanya itu semua berawal dari mindset yang positif. Mereka pun para mentor mengajarkan seperti itu. Lalu itu yang aku terus lakukan ketika aku lamar-lamar, aku pun berpikir positif kalau aku akan bekerja di suatu perusahaan. Dan akhirnya puji Tuhan saat itu Tuhan pun membela aku dalam setiap proses tersebut. Akhirnya banyak perusahaan yang memanggil aku, bahkan sekitar, puji Tuhan sekitar 50-an, ada sekitar 50-an perusahaan memanggil aku untuk proses seleksi, baik itu interview maupun psikotes. Akhirnya dari proses tersebut aku diterima di salah satu perusahaan. Hal ini pun mengajarkan aku juga ketika berpikir positif, melakukan semua hal itu untuk Tuhan, Tuhan pun pasti membela apapun yang menjadi pergumulan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, di situ pasti Tuhan buka jalan. Mungkin sekian sharing dari aku. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian sharing firman hari ini Tuhan. Biar setiap sharing firman ini Tuhan bisa merema Tuhan, bahkan bisa menguatkan kami Tuhan untuk menghadapi setiap proses yang ada Tuhan. Mampukan kami Tuhan, biar kepercayaan kami semakin teguh di dalam Engkau. Setiap proses yang kami alami membuat kami semakin kuat dan semakin serupa dengan Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom DRPs. Hai, kembali lagi di ibadah online DRP 232 minggu ini. Pastinya DRPs penuh dengan sukacita dong hari ini. Nah, untuk DRPs yang ingin memberi persembahan, bisa langsung scan barcode yang ada di layar atau transfer rekening yang ada di bawah. Nah, aku mau tanya nih, siapa di antara kalian yang belum join Cool? Boleh ketik di live chat ya. Nah, untuk DRPs yang belum tergabung ke dalam Cool, yuk join sekarang karena komunitas Cool DRP itu seru banget loh. Bener nggak Dito? Bener banget Karen, kita semua bisa saling sharing dan juga belajar firman Tuhan sama-sama. Jadi buat kalian yang belum join, bisa chat kakak volunteer DRP 232 atau DM ke Instagram DRP 232. Dan buat teman-teman DRPs yang sudah tergabung ke dalam Cool, jangan lupa ya untuk Cool minggu ini. Nah, untuk kalian semua juga jangan lupa follow Instagram DRP 232 dan listen DRP. Karena DRP selalu menyediakan konten-konten yang memberkati kita semua. Gak hanya Instagram aja loh, DRP juga menyediakan konten di TikTok yang gak kalah seru dan menarik nih. Jadi untuk DRP jangan lupa ya untuk follow TikTok DRP. Berikutnya, buat teman-teman semua yang belum punya official merch dari DRP 232 bisa langsung diorder ke Instagram DRP 232 merch. Karena DRP punya banyak merch yang keren-keren banget. Salah satunya ada tote bag nih yang kayaknya hampir semua DRP sudah punya. Tapi tenang aja karena selain tote bag, DRP juga punya topi, hoodie, dan juga ada masker loh. Nah, yang masker tuh aku belum punya, aku mau order juga ah. Buat teman-teman jangan sampai kehabisan ya. Selanjutnya untuk teman-teman teens, jangan lupa ya untuk ibadah di OT yang diadakan setiap Kamis minggu ketiga lewat Zoom. Untuk info yang lebih lanjut, kalian bisa langsung follow Instagram di OT Teens. Sekian pengumuman dari kita hari ini. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya.
Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran. Sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari, kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis. Sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang.
Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan. Maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.